Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan syukur kita. Datang ke bait Allah, haleluya. Mari nyatakan bersama dengan saya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari nyatakan sekali lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari bersorak, bersorak-sorak bagi Dia, bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Saudara, berapa banyak dari kita yang sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Sekali lagi angkat tangan kita di depan Tuhan. Tepuk tangan yang paling kencang buat Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan bersama bahwa Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat. Saudara nyatakan Tuhan. Oh, come on. Berapa banyak yang sungguh menyatakan bahwa Tuhan Allah yang baik dalam kehidupan kita. Sama-sama ya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh amat baik. Jemaat Tuhan, 1, 2, 3, say. Tuhan Yesus baik. Lebih kencang saudara, nyatakan kepada Tuhan. Tuhan Dia sungguh baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. One, two, bersyukurlah, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk semua teman-teman. Saya percaya bahwa hari ini rasa syukur kita naik ke hadapan Tuhan. Saudara, tahukah kita semua bahwa apa yang terbaik yang dapat kita berikan buat Tuhan itu bukan uang, itu bukan materi yang dapat kita berikan, tapi rasa syukur dari setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ketika kita, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, menaikkan rasa syukur kita dengan tulus di hadapan Tuhan, itu menjadi dupa yang ada di hadapan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Dan malam hari ini bukan cuma puji-pujian, bukan cuma rasa syukur, tapi ada beberapa teman kita yang akan menyatakan kesaksian, ya. Karena itu semua siap diberkati hari ini. Haleluya. Saya undang untuk kesaksian yang pertama. Siapa dulu yang pertama? Oke, saya undang untuk Nando dan Ines. Silakan. Woi, tepuk tangan dong teman-teman. Kita mau dengar. Malam teman-teman semua. Terima kasih buat Cici, Koko, teman-teman yang udah kasih kesempatan kita buat memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita selama dari dulu sampai detik ini, selama kita ngelewatin masa-masa pandemi juga. Dan jujur maksudnya yang sampai sekarang itu bener-bener yang Tuhan kasih udah buat hidup kita tuh banyak banget. Dari awal kita nikah, yang awal kita nikah kita ngontrak, dan kita juga baru bangun usaha baru-baru itu, dan kita kena musibah yang memang mungkin dari sebagian teman-teman juga ada yang kena kayak banjir, dan kebetulan beberapa barang yang kita punya di rumah sebagian ada yang kena banjir. Terus itu apa lagi ya? Banyak sih, semua barang, semua beberapa yang kita punya itu usaha itu kena banjir dan kerendam juga. Ya banyak sih, maksudnya itu tahun-tahun yang berat ya, meskipun ya manusiawi lah. Kita tetap berharap sama Tuhan, tapi tahun itu memang tahun berat. Ditambah lagi awal-awal pandemi juga, dan satu yang waktu pandemi itu yang Tuhan baik banget buat kita, waktu tinggi-tingginya corona, satu keluarga itu kita kena semua COVID. Semuanya kena, dari mama semua kena. Tapi puji Tuhan, Tuhan sertai anak kami yang baru umur 1 tahun itu gak kena. Padahal satu rumah udah kena banget semuanya. Dan tapi dia doang yang gak kena. Dan sempat ini sih agak down juga ya, karena kan semuanya sekeluarga kena, cuman anak doang yang nggak kena gitu kan. Sempat mikirin gitu, takutnya kan masih kecil gitu kan, takut kena gitu. Semuanya kita berdoa lah tiap hari biar dia sehat tiap harinya gitu. Untuk usaha sih bersyukur banget sih, selama corona ini diberkatin banget sama Tuhan gitu, nggak menurun, malah selalu naik gitu. Sampai hari ini juga puji Tuhan lah gitu, selalu naik gitu. Hingga tahun kemarin pun kita bisa sempat beli rumah, berkat banget sih itu. Dari yang masa-masa yang sulit begitu, kita masih berkatin untuk untuk bisa beli rumah gitu ya. Untuk selebihnya sih bersyukur banget sih hingga saat ini gitu. Dan kebetulan kan tahun kemarin kan kita juga sempat nulis wish kan. Jadi beberapa wish dari kita
Dan puji Tuhan, wis tahun 2021 kemarin, hampir 80% itu Tuhan jawab semua. Sampai Tuhan ngizinin kita juga boleh punya rumah, padahal itu di luar ekspektasi, maksudnya yang nggak kepikiran gitu loh. Tapi Tuhan juga sediain gitu, yang malah waktu mau beli rumah sempat kayak ada rasa, cukup nggak ya? Tapi ternyata dicukupin semuanya gitu loh. Semuanya Tuhan sediain, semuanya boleh Tuhan kasih buat kita. Dan sampai detik ini juga itu penyertaan Tuhan sih benar-benar luar biasa. Maksudnya dari meskipun awal-awal sisi manusiawi kita sempat ngedown, tapi kita harus tetap berharap sama Tuhan. Ya, percayalah sama Tuhan, segala sesuatu ya semua pasti ada maksud Tuhan yang benar-benar itu baik banget buat kita. Paling gitu aja sih. Dan kita berdua tuh percaya, maksudnya kalau memang kita berdua bisa Tuhan berkatin dengan seperti ini, pasti Tuhan bisa berkatin Cici, Koko, teman-teman semua di masa-masa sekarang sih. Paling itu aja sih. Dan tetap berharap sama Tuhan dan jangan lupa perpuluhan. Karena itu juga aku juga maksudnya di saat-saat seperti itu juga ya kita tetap apa yang kita sadar bahwa semua yang kita punya itu punya Tuhan gitu. Paling gitu aja. Terima kasih semuanya. Oke. Baru kesaksian pertama ya, Teman-teman diberkati? Amin. Teman-teman diberkati ya. Puji Tuhan. Ada kesaksian satu lagi yang pasti juga akan berkati kita. Siap terima berkat hari ini? Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saya panggil untuk teman yang kedua yang mau kesaksian, Isti. Shalom teman-teman. Halo. Saya di sini mau bersaksi tentang pertolongan Tuhan kepada saya. Jadi pada bulan Juli saya terkena sakit saraf otak yang mengakibatkan kelumpuhan sebagian wajah saya. Mata saya nggak bisa tutup dan bibir saya pun nggak stabil. Pada saat itu saya berobat dan dokter berkata, kamu harus sabar dalam menjalani pengobatan ini dan dokter bilang 10 bulan dalam pengobatan ini katanya. Tapi saya berdoa dengan campur tangan Tuhan, Tuhan hancurkan 10 bulan itu menjadi lebih cepat. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab setiap doa saya. Saya mengalami pertolongan Tuhan, kesembuhan Tuhan yang datangnya dari Tuhan. Apa ya? Jadi dulu saya bilang dokter, apa saya boleh vaksin? Dan kata dokter, kamu masih dalam pengobatan dan perlu banyak-banyak tes. Dan saya ikuti, iya dok saya akan tes. Terus di mana saya harus tes pengentalan darah harus di bawah 500. Dan saya bawa dalam doa, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku akan sembuh Tuhan. Dengan Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan mujizat itu terjadi. Selalu saya imani perkataan itu. Dan besoknya saya tes pengentalan darah. Dan dokter pun sampai kaget. Wow puji Tuhan ya. Kok kamu bisa secepat ini katanya. Dalam waktu 3 bulan Tuhan sembuhkan saya. Sampai sekarang detik ini saya sehat, puji Tuhan. Lalu kata dokter, ini jarang terjadi katanya gitu. Biasanya di dalam penyakit kamu ini 10 bulan, tapi kamu bisa 3 bulan. Ini benar-benar kuasa Tuhan banget katanya gitu. Ya, dalam hati saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidup saya. Dan saya cuma mau bilang ke teman-teman, apapun yang teman-teman alami pada saat ini, aku percaya Tuhan ingin teman-teman
jauh lebih mengandalkan Tuhan lagi, dan aku percaya doa teman-teman pasti akan Tuhan jawab. Terima kasih. Amin. Amin. Kalau Tuhan bisa tolong Isti sembuhkan dari segala penyakitnya, Tuhan akan bisa tolong kita semua. Amin. Haleluya. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Pengumuman yang pertama, enggak kelihatan saya. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WhatsApp grup BIC. Jadi pastikan teman-teman semua terdaftar dan ada di dalam grup WhatsApp BIC. Kalau belum ada di dalam grup WhatsApp BIC, setelah ibadah ini boleh menghubungi Mercy, ya. Kemudian pengumuman yang berikutnya, Kamis depan kita akan lanjut beribadah. Puji Tuhan, 13 Januari 2022 dengan tema memahami kasih Kristus akan dibawakan oleh Bapak Wakil Gembala kita, Bapak Samuel Paul. Jadi pastikan teman-teman, Kamis depan kita balik ke sini dan kita ibadah lagi dan kita akan mendapatkan berkat yang baru lagi. Pengumuman yang berikutnya, jadwal doa dan puasa BIC diadakan setiap hari Selasa, tapi dimulainya dari Senin malam jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Jadi pastikan kita semua juga ikut sama-sama mendukung wadah kita bersama dengan berpuasa dan berdoa untuk wadah ini. Berikutnya, yang berulang tahun hari ini ya, 5 Januari ya, betul. Kemarin ya. Kiki Veronica 5 Januari. Tadi sudah diselamatin, kemarin sudah selamatin juga di grup. Nanti kalau ketemu orangnya kita selamatin langsung. Berikutnya ada lagi? Pengumuman berikutnya, oh ya, nanti kan kita akan isi wish sama komitmen. Nanti BIC akan berikan pulpen, tapi pulpennya jangan dibawa pulang. Nanti pulpennya dikumpul lagi buat tahun depan, ya. Masih ada lagi pengumuman? Nggak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dengar beberapa kesaksian. Masih ada. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa, silakan menghubungi nomor yang tercatat di layar. Catat. Jago ngafalin semua. Oke lah. Dan kemudian selalu saya mengingatkan untuk teman-teman dalam masa PPKM level 1 menuju level 2, semoga kita menuju ke level 0. Tetap menjaga kesehatan supaya tiap minggu kita bisa ibadah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, teman-teman semua, setelah mendengar 2 kesaksian tadi, sebenarnya apa ya? Sebenarnya sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kuat sekali di hati saya sebenarnya dari kemarin ketika saya mendengarkan banyak yang kesaksian dari ibadah raya, dari ibadah BIC. Kayaknya saya berdosa kalau saya nggak ceritain kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di tahun lalu, setahun yang lalu ya tepatnya ya, gitu ya. Tuhan kasih hadiah tahun baru luar biasa di tahun 2021, yaitu COVID. Itu kami yang pelayanan di Natal 2020, mostly kami kena COVID, hanya beberapa yang terselamatkan. Di antaranya ada Putri Ekaristi yang selamat Anda berhasil lolos di tahun kemarin. Dan jangan sampai kena ya. Tapi banyak dari kami yang kena gitu ya. Termasuk saya. Jadi waktu saya dengar informasi waktu itu tanggal 31 Desember. Benar-benar tanggal 31 Desember tuh dapat berita yang wah gini ya. WL-nya kena COVID nih. Oh my God gitu kan. Udah sama-sama kena nih gitu. Gimana ya gitu. Akhirnya periksalah, tapi baru bisa PCR tanggal 1, tanggal 2 keluar hasilnya positif. Dengan waktu itu nilai city value-nya rendah sekali. Saya 16, sekian lah, itu cukup rendah lah waktu itu ya. Nah selalu saya bilang sama istri, waktu itu istri lagi hamil besar, sudah bulan 9, sudah mendekati waktunya melahirkan, karena waktu itu kami prepare tanggal 8, harus sesar untuk anak kedua. Jadi saya bilang, kamu gak boleh sampai kena. Nanti dokternya marah-marah karena dokternya udah bilang, jangan sampai kena kamu ya, jangan sampai terpapar. Ya udah saya bilang, udah kamu ngungsi ke rumah mama mertua maksudnya ya. Jadi istri sama anak yang paling nomor 1 ngungsi ke rumah mama mertua. Terus saya mikir,
kayaknya kemarin waktu dari tanggal 29 ini anak pertama saya cium-ciumin terus gitu ya. Istri sih saya nggak banyak ciumin sih, anak saya lebih banyak cium gitu. Jadi kemungkinan terpapar pasti anak saya gitu. Cuman anak saya ini sering-sering nempel sama istri. Jadi saya pikir kayaknya kamu juga mesti harus PCR deh. Akhirnya Senin PCR tanggal 4, pagi PCR, sorenya keluar hasil. Saya hari Minggunya malam saya minta dukungan doa dari semua orang. Saya bilang cukup saya aja lah yang kena ya, istri jangan gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, kena juga. Istri kena, anak kena, setelah mengungsi akhirnya balik lagi ke rumah dong. Udah diusir balik lagi ke rumah. Akhirnya kami harus, karena masa-masa itu rumah sakit lagi pada penuh, kami gak punya pilihan selain daripada isolasi mandiri di rumah. Dan waktu itu masa-masa yang dimana kalau terdengar gitu ya, kita terdengar tetangga terpapar nih gitu ya, jauhin, banyak dosanya gitu. Pokoknya dijauhin sama orang lah gitu ya. Jadi kita juga gak berani ngomong sama tetangga atau gimana. Yang kami lakukan hanya di rumah, tidak boleh keluar. Yang kami pikirkan cuma nanti makan gimana ya gitu ya. Ini gimana, tapi kita akhirnya berdoa bertiga, saya, istri, dan anak. Waktu itu yang kecil masih dalam perut. Kita bilang, Tuhan terima kasih, hadiah tahun baru, luar biasa, benar-benar. Akhirnya 1 bulan kami harus isolasi mandiri. Nah yang luar biasanya adalah begini, pertolongan Tuhan sungguh nyata karena istri waktu itu lagi hamil besar. Itu cukup menjadi bagian kekhawatiran saya, karena saya pikir nih gimana ya anak ya, saya takutnya keluar bakal terpapar nih gitu ya. Akhirnya setelah keluar, anak kedua terpaksa harus jadi korban, karena begitu keluar dibelekkan perut, dikeluarin anaknya dan langsung dipisahkan dari ibunya. Dari semenjak bius untuk operasi sesar, begitu buka mata, istri saya udah gak ngelihat anak kedua. Saya juga gak ngelihat. Jadi yang ngurusin siapa? Yang ngurusin waktu itu adalah adik saya, Bobby. Bobby waktu itu baru saja selesai isolasi mandiri. Persis dia baru selesai. Saya lihat pertolongan Tuhan begitu baik. Tepat di masa dia selesai, tepat di waktu itu saya terpapar. Puji Tuhan mama dan papa saya gak terpapar. Seminggu kemudian, karena istri dan anak mengungsi di rumah mertua saya dua-duanya kena. Wah luar biasa saya bilang. Luar biasa. Angka kematian cukup tinggi waktu itu, rumah sakit penuh semua. Waktu mau lahiran tanggal 7, tanggal 8 udah bilang sama dokter, di hari tanggal 4 itu udah bilang, dok terpapar nih dok. Dokternya marah-marahin, lu gimana sih kan udah dikasih tahu jangan sampai kena juga katanya. Ya tapi mau gimana, namanya udah kena kan. Tanggal 8 akhirnya nggak bisa, tapi akhirnya puji Tuhan dokternya mau tanganin. Tanggal 8 kita rencana sesar tadinya, nggak jadi. Tapi istri sudah nggak tahan, kayaknya memang udah harus keluar karena kepalanya itu kayaknya sudah kena tulang di bawah gitulah ya. Saya nggak ngerti lah di mana, pokoknya dia kesakitan setengah mati karena sudah hamil tua kan waktu itu. Akhirnya cari rumah sakit, nggak dapat rumah sakit. Atas kebaikan Tuhan juga, akhirnya kita terpaksa pakai alias. Nah dapatlah ya rumah sakit, masuk, puji Tuhannya. Tapi lucunya begini, Tuhan tetap masih, jadi saya bawa naik mobil keluar, saya bilang sama anak saya, jadi anak saya yang waktu itu masih belum 5 tahun, sekarang sudah 5 tahun lebih ya, kan udah setahun kan. Belum 5 tahun, saya bilang kamu tunggu di rumah, nonton TV saja, saya mau antar mama ke rumah sakit. Saya bawa, ketemu di rumah sakit Puri, dijemput pakai ambulan, dia dibawa dari jam 5 sore. Tapi nggak bisa masuk, karena rumah sakit penuh, di mana-mana penuh, terpaksa harus tunggu. Jadi dari jam 5 sore sampai jam 11.30 malam, Develin ada di dalam ambulan yang, ya begitulah. Dia sudah marah-marah, dia telepon orangnya, marah-marahin, dimaki-maki sama dia. Saya ngerti karena dia kesakitan. Tapi atas berkat Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Hadiah awal tahun yang Tuhan kasih membuahkan, ya seperti kata sesuai Ines sama Isti juga, bahwa ketika Tuhan menyertai kita gitu ya, benar-benar ada aja. Bahkan sepanjang tahun ini Tuhan kasih berkat yang di luar dari apa yang
saya bayangkan. Ada beberapa wish yang saya tulis. Kita nggak expect wish ini bakal dapat gitu ya. Maksudnya ini kita wish kan tuh pengen nih, kepengen ini. Nggak expect itu bakal dapat. Tapi Tuhan kasih. Bahkan tadi wishnya di mobil dibuka. Saya udah bilang sebenarnya jangan dibuka. Tunggu Kobe nih khotbah dulu. Tapi mungkin lupa jadi dibuka. Jadi dicentang-centang. Waktu dicentang-centang. Kita nggak nyangka loh. Ini dikasih sama Tuhan. Itu dikasih sama Tuhan. Satu lagi dikasih sama Tuhan. Satu lagi dikasih sama Tuhan. Satu lagi dikasih sama Tuhan. Dan banyak sekali. Saya bilang gini, penyertaan Tuhan kalau nyata buat kehidupan saya di tahun kemarin, penyertaan Tuhan juga akan nyata di tahun ini. Oleh karena itu, kita harus masuk dengan penuh keberanian di tahun ini, dan kita yakin bahwa Tuhan kita Allah yang setia. Amin. Saya undang semua sama-sama berdiri, kita akan sambut firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian.
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau sedia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Rela berdoa. Rela berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini, untuk penyertaan Tuhan, untuk perkenanan Tuhan, sehingga setiap kami boleh hadir beribadah di tempat ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena berkat Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan Tuhan, biar kiranya hati kami boleh terbuka Tuhan. Setiap menerima ajaran, teguran yang Tuhan mau sampaikan melalui Kobeni Tuhan. Tuhan pakai Kobeni lebih-lebih lagi Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh menjadi rema juga dalam kehidupan kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tutup bungkus Tuhan setiap kuasa iblis yang gak berkenan Tuhan, yang mencoba mengganggu firman Tuhan, kami mau tengking, kami mau hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Nah, mungkin lampu sebelah sana boleh dinyalakan biar saya bisa melihat muka-mukanya. Biar lebih jelas saya bisa melihat muka-mukanya, maksudnya muka-muka yang tidur apa tidak. Haleluya. Udah lah ya, semua kita antusias ibadah pertama ya. Suara saya kedengeran? Haleluya ya. Saya pakai masker karena direkam. Nanti kalau diupload saya nggak pakai masker, tegur. Enakan sih nggak pakai masker ya, lebih leluasa. Tapi oke, kita akan coba untuk merenungkan firman Tuhan pada ibadah perdana hari ini. Saya mengucap syukur bahwa kita dikasih kesempatan untuk ibadah lagi on-site setelah hampir 2 tahun ya. Dan saya melihat teman-teman setia di dalam beribadah. Nah, kita sudah lewati tahun 2021, baru kita lewati. Banyak hal mungkin yang terjadi dalam hidup kita ya. Ada hal-hal yang suka, duka yang sudah kita lalui di tahun 2021. Ada mungkin hal-hal juga yang menyakitkan, mengecewakan dalam hidup kita terjadi tahun 2021, tetapi juga mungkin ada hal-hal yang mengembirakan terjadi tahun 2021. Saya mengucap syukur kami dilindungi tahun 2021, terhindar dari terpapar dari COVID, walaupun ada 4 kali harusnya kami terkena, tapi Tuhan hindarkan. Suatu hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tapi ada juga hal yang menyedihkan terjadi tahun 2021. 30 November Tuhan panggil orang tua kami, mama yang kami kasihi ke surga. Walaupun sebenarnya kami berharap ada kesempatan beberapa tahun lagi ke depan, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan sudah panggil mama ke surga. Di atas semuanya itu, saya berkata Tuhan Yesus baik. Dan tadi kita sudah dengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan teman-teman. Ines, Nando, Esti, dan saya yakin kalau dikasih kesempatan semua akan dapat menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Setuju? Setuju?
Tidak ada amin. Amin ya. Tuhan Yesus baik, amin. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana di tahun yang 2022 ini? Yang baru beberapa hari kita jalani. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang akan terjadi di depan kita tidak akan tahu. Kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di depan secara pasti. Kita tidak bisa tahu. Mungkin prediksi dengan prediksi bisa kita dengar. WHO sama Bill Gates itu menyatakan bahwa tahun 2022 bahwa COVID akan selesai. Ekonomi akan lebih baik. Keadaan akan kembali normal. Itu kata mereka, prediksi mereka. Di akhir tahun 2021 mereka memprediksi hal ini. Mereka bisa memprediksi hal ini karena mereka melihat dengan kondisi yang ada, situasi yang ada, dan variabel-variabel tertentu sehingga mereka bisa memprediksi hal ini. Tetapi ini hanya prediksi. Tidak bisa yakin pasti akan berakhir. Bisa iya, bisa tidak. Banyak prediksi dari Bill Gates yang tidak terjadi. Yang bisa pasti hanyalah dalam Tuhan Yesus. 2022 bagaimana dalam kehidupan kita? Pilihan di tangan kita. Kita mau percaya akan prediksi-prediksi yang ada. Kita mau percaya dengan kemampuan kita. Kita mau percaya dengan skill kita, kekayaan kita. Atau kita mau mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Semua ada dalam pilihan, itu ada di dalam tangan kita. Nah teman-teman mau pilih yang mana? Kalau di dalam Yesus, kita sudah pasti tahu bahwa kita pasti akan diselamatkan. Ayatnya Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Kita pasti diselamatkan oleh Yesus. Jadi kehidupan kita nanti sudah pasti kita akan masuk dalam sorga di dalam Yesus. Itu kalau ikut Yesus. Dan yang kedua, kalau kita ikut Yesus, kita pasti akan diberkati. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ini kalau kita mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Contoh dalam tokoh Alkitab, ada seorang yang bernamanya Daud. 1 Samuel 18 ayat 14. Maka Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan buat Daud berhasil dalam segala perjalanan. 2 Samuel 8 ayat 14, kalimat terakhir yang merah kita baca. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Daud mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan buat berhasil. Kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan buat berhasil. Daud menang. Dari menang ke menang ke menang. Tidak ada istilah kalah dalam hidup Daud, dalam perperangan. Pertanyaannya, ya hidup Daud apakah tidak ada masalah? Oh banyak masalah. Kita baca dalam firman Tuhan, hidup Daud pun banyak masalah. Daud pernah melakukan kesalahan. Daud pernah melakukan dosa. Ada hukuman yang Tuhan kasih terhadap Daud. Tetapi ketika Daud berbalik dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan membuat Daud tetap naik. Kemenangan selalu diraih oleh Daud. Kembali, pertanyaannya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Mau mengalami kemenangan di tahun 2022 ini? Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, pilihan di tangan kita. Dan saya mengencourage teman-teman, percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang sudah pasti bisa memberi kemenangan. Yang sudah pasti menyelamatkan kehidupan kita. Yang sudah pasti bisa memberkati kita. Bukan soal prediksi lagi. Bukan prediksi lagi. Tapi pasti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mempercayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Untuk itu, hari ini tema yang saya akan bawakan adalah Yesus Juru Mudiku. Jadikan Yesus sebagai Juru Mudi kita. Ayat
pokok yang akan kita baca di dalam Yakobus 3 ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. New King James Version berkata jurumudi menggunakan kata pilot. Dalam kehidupan ini, kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tetapi, hal yang perlu kita ketahui bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai jurumudi dalam kehidupan kita. Ini ada satu foto sepasang orang yang sangat ganteng dan cantik. Saya tahu saya sebutkan namanya karena memang orangnya itu cantik sekali. Ini kami pergi di bulan Oktober tahun 2021 ketika kasus COVID sudah mulai menurun. Anak kami bilang, "Pak, kita pengen berlibur." Dan saya ajak mereka berlibur ke Bali, kita menginap di dalam satu hotel di Bali. Dan di depan villa kami ada satu kolam renang yang besar sekali, itu 3.000 meter lebih. Ternyata di depan villa kami ada satu buah kapal main begini. Dan karena sepi sekali, kita berpikir kita main saja. Jadi kita main kapal ini. Pertama-tama Timothy sama Stella main. Kemudian kita lihat, karena ini luas sekali 3.000 meter, kita lihat kelihatannya mudah untuk mengendalikan kapal ini. Ternyata ketika Timothy dan Stella main, itu tidak mudah. Bahkan mereka sempat tersangkut, itu bubungan itu di atas. Mereka agak dayung-dayung, kok malah ke sini, malah tersangkut. Dan ketika mereka dayung lagi, malah kebentur-bentur pinggiran tembok terus. Keluar dari pinggiran tembok itu sangat susah. Kemudian Timothy main sama Cijeni. Ya begitu juga, lebih baik, tetapi tetap aja masih sulit. Kemudian saya yang bermain dengan Cijeni. Kita bermain, wah lumayan bisa bermain. Bukan karena saya jago bermain, tidak. Saya juga nggak bisa. Kalian kira saya tukang ikan apa? Bisa main gini? Enggak. Saya bukan, tetapi kami bisa mengendalikan tuh kapal karena apa? Karena Cijeni ikuti instruksi saya. Saya bilang, Jen, kamu... manggilnya Hani sayang, beb. Enggak, kita manggilnya Jenny. Jen, tolong kamu gayung sebelah kiri, saya sebelah kanan. Jadi kalau mau muter sebelah kiri bagaimana, muter sebelah kanan bagaimana. Terus kalau dayung tuh jangan airnya doang diciprat-ciprat, enggak. Masuk ke dalam dikit baru di dayung ke belakang. Dan kami bisa berputar-putar dengan baik. Kenapa? Sekali lagi bukan kami jago. Karena Cijeni mengikuti instruksi saya dengan baik. Nah, kita lihat sepertinya perahu kehidupan kita arungi di dalam dunia ini sepertinya mudah. Kita lihat sepertinya mudah. Hidup kayaknya kita jalanin aja mudah. Kelihatannya mudah. Tapi kenyataannya enggak mudah. Kita mulai bangun bisnis. Kelihatannya mudah. Tinggal lihat, ini barang-barang yang saya mesti dapatkan. Terus kita tinggal ini marketkan. Kelihatannya mudah. Kelihatannya mudah. Tapi kenyataannya tidak mudah juga. Tidak mudah dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dia seperti orang yang menumpang di dalam perahu. Dia berpikir bahwa oke, Tuhan yang dayung, Tuhan yang kerjakan semua. Tidak demikian. Harus ada kerjasama dengan kita. Harus ada kerjasama dengan kita. Tuhan memberi instruksi, Tuhan memberi perintah, tetapi kita juga harus mengerjakan. Bukan kita tinggal diam saja, enggak. Kita harus mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, banyak anak Tuhan bilang, saya sudah menyerahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Tuhan perbuatlah semua dalam tangan Tuhan. Yang menjadi keinginan saya, Tuhan buat. Tidak demikian. Tuhan memberi instruksi, ya. Tetapi Tuhan mau kita melakukan instruksi itu. Sekali lagi, saya bermain kapal ini sama Cijeni bisa bermain dengan baik karena kami bekerja sama, karena Cijeni mengikuti instruksi saya. Nah, kalau mau kapal kehidupan kita berhasil, kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Ya, kita percayakan Tuhan sebagai jurumudi kita, berarti Tuhan yang ngatur hidup kita.
Tuhan yang memberi instruksi dan kita lakukan sesuai dengan instruksi itu. Banyak anak Tuhan mau berhasil, bilang menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan, tetapi ketika dalam berjalan, bukan kehendak Tuhan yang dilakukan. Tapi egois kita, ego kita, kepentingan kita sendiri. Apa yang menurut kita benar, itu yang kita kerjakan. Terus kita bilang, Tuhan kenapa Tuhan tidak bekerja? Oh, Tuhan bekerja. Masalahnya, kita mengikuti perintah Tuhan apa tidak, itu saja. Ada satu ayat dalam Amsal 20 ayat 24. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Perhatikan, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Salomo berkata, saya tahu bahwa langkah itu ditentukan oleh Tuhan. Seperti kita sekarang, kita tahu bahwa Tuhan yang menentukan langkah hidup kita. Tetapi bagaimanakah, pertanyaannya bagaimanakah manusia, bagaimanakah kita dapat mengerti jalan hidupnya? Jalan hidup kita. Kita bilang, biarkan Tuhan yang atur. Iya, saya bilang biarkan Tuhan yang atur. Saya mau Tuhan yang atur. Kita bilang kita hanya mengikuti arahan Tuhan. Iya, saya mengikuti arahan Tuhan. Maka hidup kita akan lebih cepat, lebih berhasil. Iya. Tapi kita sering kali bertanya, Tuhan bagaimana caranya supaya saya mengerti perintah Tuhan? Bagaimana caranya supaya saya mengerti perintah Tuhan? Iya, saya mau menyerahkan hidup saya sekarang Tuhan, Engkau sebagai jurumu di hidup saya. Tapi bagaimana Tuhan supaya tidak salah langkah dalam kehidupan kita? Poin yang pertama, supaya kita mengerti jalan hidup kita agar sesuai dengan Tuhan. Wah, ini bagus nih, terima kasih tim multimedia ya, udah rubah ya. Jadi bisa baca. Firman Tuhan. Yang pertama adalah harus sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita bertanya, Tuhan, bagaimana saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Firman Tuhan. Tidak ada lain. Firman Tuhan. Kita di BIC bertahun-tahun kita sudah ajarkan encourage supaya untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tahun 2021 siapa yang sudah selesai baca satu Alkitab 1 tahun kembali? Ada? Wah, ada, puji Tuhan, haleluya. Ada 15 orang di sebelah sana. Perjuangan memang baca Alkitab ya, tapi itu harus kita lakukan. Timothy baca Alkitab 1 tahun, itu 3 tahun, satu Alkitab itu 3 tahun baru selesai. Enggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman baca tahun 2021 tidak habis, jangan tahun 2022 mulai lagi dari Kejadian. Enggak. Lanjutkan. Jadi kalau tahun 2021 tapi kalau 2021 baru Kejadian 5 ya udah ulang lagi lah. Setahun cuma 5 pasal ulang lagi lah. Tapi kalau enggak, lanjutkan. Dan saya berharap bulan-bulan ini kita bisa menyelesaikan selama 1 tahun Alkitab bacaan. 1 Alkitab kita baca. Nanti kalau misalnya bulan Maret selesai bagaimana? Baca lagi. Baca lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Boleh enggak kok bacanya enggak urutan? Mau perjanjian baru dulu baru perjanjian lama. Terserah. Semua boleh. Asal yang dimaksudkan baca Alkitab tuh rutinitasnya tetap. Setiap hari baca Alkitab. Baca firman Tuhan. Ada yang bilang imamat itu silsilah. Ada yang nanya, Andre nanya ke Bini, tahu nggak sih baca keturunan ini, Bini ini. Artinya ngerti nggak? Saya juga nggak ngerti. Mungkin Ryan ngerti kali itu. Dia dokter. Saya nggak ngerti, tapi saya tetap baca aja. Ngantuk nggak? Jujur, pas imamat ngantuk, perjuangan yang berat itu. Tapi tetap kita lakukan. Kita baca. Nggak ngerti baca. Minta Tuhan bimbing. Pasti ada maksud Tuhan. Dan benar, ada kadang-kadang firman Tuhan saya dapat melalui nama-nama keturunan. Tuhan bukakan. Jadi kita harus mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana caranya kita tahu? Lewat firman Tuhan. Lewat firman Tuhan. Sekali waktu kami youth
Waktu itu kami pergi ke Malaysia. Pergi ke Malaysia dan dapat kesempatan untuk bawa firman Tuhan. Ada di dua grup ya. Saya di KL, tempatnya Pastor Winston, Esap di tempatnya siapa saya lupa lah. Dan hari Sabtu diteleponin sama gembalanya, besok perlu dijemput ya? Saya bilang nggak perlu. Karena kami punya sewa supir. Saya nanya supirnya, kamu tahu nggak tempatnya alamat ini? Oh tahu, dia bilang. Saya bilang, pastor nggak usah, karena dia sudah tahu. Saya nanya berapa lama? Kamu nginep di hotel mana? Saya sebut salah satu hotel. Terus pastornya bilang itu, oh itu mah dekat. Berapa lama? Paling 10 menit. Oke, besok saya 7.30 berangkat. Jadi kami berangkat rombongan, satu mobil 7.30 kami berangkat. Sebelum berangkat saya bilang, pastor ini saya udah mau jalan nih. Oke, kita tunggu. Begitu jalan, kita jalan 15 menit. 15 menit kita jalan belum sampai tempatnya. Loh, padahal tadi gembalanya bilang cuma 10 menit. Gembalanya telepon. Benny sudah di mana? Saya nanya supirnya di mana? Di sini. Oh salah itu. Mestinya lampu merah pertama tadi belok kiri. Nah, saya bilang sama supirnya, Pak, tadi kata teman saya nih yang pendeta salah arahnya. Belokan lampu merah, belokan pertama mesti harusnya belok kiri. Supirnya bilang, enggak, benar, saya tahu tempatnya. Tapi enggak, salah, saya tahu katanya. Sudah di jalan lagi. 10 menit kemudian kagak sampai juga. Pendetanya telepon, di mana, Ben? Saya tanya, ini di mana nih? Disebut, waduh tambah jauh katanya. Salah. Saya bilang, Pak, salah Pak. Enggak, saya tahu katanya. Terus pendetanya ngomong, sini kasih saya handphonenya ke supirnya. Saya bilang, Pak, ini dia mau ngomong sama kamu. Supirnya bilang apa? Gak perlu, saya tahu tempatnya. Karena kesel saya speakerphone. Dia ngomong, nih Pak ngomong langsung. Dia ngomong sama tuh supirnya. Akhirnya supirnya diam. Tapi ngikutin juga belok. Nah gak lama, 5 menit sampai. Jam 8 kami baru sampai. 10 menit jam 8. Itu pun setelah pakai speakerphone. Itu supir ngikutin arahannya. Supirnya bilang ngerti. Saya bilang mau pakai WS nggak perlu. Ngerti dia, tapi tidak ngerti. Tidak tahu. Jadi dalam kehidupan kita juga demikian. Kita sering kali bilang Tuhan saya mau mengikuti arahanmu. Firman Tuhan sudah jelas memberikan arahan. Tapi kita kadang-kadang kalah. Kita seperti sok tahu lebih tahu daripada arahan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, ampunilah saudaramu yang membuat engkau sakit, yang menyakiti hatimu. Tetapi kita tidak mau mengampuni. Terus kita mau minta berkat Tuhan. Bagaimana ceritanya? Firman Tuhan jelas memberi perintah, ampunilah. Tapi kita tidak pernah mau mengampuni. Sampai mati pun gue gak mau ampuni. Terus kita mau dapat berkat Tuhan berlimpah. Dapat pertolongan Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ines tadi singgung perpuluhan. Tuhan bilang bawalah persembahan perpuluhan dan ujilah aku. Nah kita lakukan apa tidak? Banyak kita beralasan toh, aduh pandemi. Gaji dipotong. Bagaimana mau bayar perpuluhan? Tahun lalu ada yang kesaksian dari jemaat kita bukan? Gajinya dipotong 50% tetapi dia tetap memberi perpuluhan. Walaupun secara hitung-hitungan tidak pernah cukup itu. Orang gaji full aja nggak pernah cukup buat kebutuhan 1 bulan. Ini dipotong lagi. Bisa aja kita beralasan untuk tidak bayar perpuluhan. Tapi balik lagi. Firman Tuhan bilang berilah. Bawalah persembahan perpuluhan. Jangan ada alasan dalam kehidupan kita yang sepertinya kita lebih mengerti daripada Tuhan. Rubah pola pikir kita. Mau mengerti firman Tuhan arahnya, mau mengerti jalan Tuhan dalam hidup kita, firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Bukan hanya baca saja, tapi kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita ikut Waze jalan, terus dari rumah saya misalnya ke gereja nih. Dia kan sudah ada jalannya kan, arahnya kan. 30 meter lagi belok kiri. Terus saya nggak mau belok kiri.
saya belok kanan. Pasti kan recalculate ya, namanya recalculate. Terus dia bilang, di depan ada U-turn muter balik. Saya nggak mau muter balik, saya jalan terus. Dia kalkulasi lagi. Yang ini belok ke kanan, saya belok ke kiri lagi. Kira-kira nyampe nggak? Nggak akan nyampe. Kalau Waze-nya bisa ngomong, belok kiri, goblok. Karena apa? Karena nggak akan sampai. Nah, firman Tuhan nggak akan seperti itu. Dia nggak akan bilang kita bodoh, tapi itu pilihan dalam kehidupan kita. Mau melakukan firman Tuhan apa tidak. Jadi, mau mengerti bagaimana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita mengerti arahan Tuhan lewat ibadah, lewat persekutuan. Sekali lagi, mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Bapak Gembala, Wakil Gembala mengizinkan kita untuk onsite. Walaupun di ambang-ambang kita masih kekhawatiran, ada lagi yang namanya Omikron. Omikron lebih menyebar lebih cepat. Dia bermutasi kalau nggak salah menjadi 32 gen lah kalau nggak salah. 3 hari yang lalu pas saya baca lagi, sekarang ada lagi yang baru dari Afrika yang sudah kena di Prancis yang namanya IHU. Itu bermutasi 46 gen, lebih menyebar lagi, lebih cepat. Walaupun penelitian mengatakan bahwa dia lebih menyerang di bagian saluran atas saja. Jadi paru-paru tidak diserang, jadi bagian atas saja. Lebih ringan katanya, tapi ada juga yang meninggal karena Omikron. Jadi jangan anggap remeh. Kita harus tetap waspada. Tapi kita harus tetap beribadah. Persekutuan kita harus kita tingkatkan lewat komsel, mesbah doa keluarga kita. Saya selalu menyarankan keluarga-keluarga muda bangun mesbah doa keluarganya. Ada anak, ajak anaknya. Anak masih kecil kok, ajak doa. Masih main-main kok, nggak ada masalah dia main-main. Kitanya jangan main-main. Kalau kita berdoa, anak suka jalan-jalan kok. Nggak ada masalah anaknya jalan-jalan di kamar. Kitanya jangan jalan-jalan. Kitanya tetap berdoa. Kitanya yang sungguh-sungguh bangun mesbah doa keluarga. Sebisa mungkin. Doa keluarga, mesbah doa keluarga. Kalau masih suami istri belum punya anak, pasti lebih mudah. Sama-sama saja berdoa. Jangan bilang, biarin dia berdoa, saya berdoa sama aja kan. Tuhan juga tahu. Memang Tuhan tahu, tetapi kesatuan hati itu lebih penting bagi Tuhan dalam persekutuan. Amin. Amin. Mau lakukan? Kalau saya belum berkeluarga gimana kok? Nggak apa-apa, itu ada doa pribadi saya cantumkan. Jadi yang belum berkeluarga jangan bilang karena nggak berkeluarga jangan doa mesbah keluarga. Ada doa pribadi. Bangun doa pribadi kita kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan daripada ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Ini puji Tuhan ya, sekali lagi kita bisa onsite. Tetapi nanti semakin, kalau kita tidak tahu ke depan, kalau kembali lagi PPKM levelnya naik, dan kita balik lagi ke online, itu tetap kita harus ikuti. Memang perjuangan lebih berat daripada sekarang, kalau onsite. Tapi tetap harus kita ikuti. Kita bangun dengan ibadah yang seperti apapun juga dalam kehidupan kita harus ikuti. Seperti online pun kita harus bangun. Walaupun memang sekali lagi, kalau dulu online pertama kali pernah saya bawa renungan toh, ketika ibadah umum WL bilang, ayo mari bangkit berdiri. Saya bangkit berdiri. Gitu loh. Tepuk tangan, saya tepuk tangan. Angkat tangan, saya angkat tangan. Di rumah. Itu awal-awal. Lewat berapa bulan, berat sekali. Berat sekali untuk mempertahankan sikap seperti itu, berat sekali. Itu berat sekali. Ayo berdiri, saya berdiri. Istri dan anak saya tuh nggak berdiri.
Wah, berdiri, gue juga ikutan duduk. Berat sekali. Tapi tetap kita harus lakukan. Jadi online itu sebenarnya ibadah yang menurut saya lebih berat daripada onsite. Untuk mendapat feel hadirat Tuhannya. Tetapi kita harus berjuang. Jangan kita kendor. Tetapi semakin giat melakukannya. Dalam doa-doa persekutuan kita dengan Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan ada. Mencari pribadi Tuhan, yaitu Roh Kudus, menuntun kehidupan kita. Tadi saya sudah jelaskan, New King James, jurumudi menggunakan kata pilot. Kalau King James Version menggunakan kata governor. Jadi itu bicara tentang seorang sosok, satu sosok. Nah kalau sosok ini, pribadi ini, yang benar kita pilih, pasti akan menuntun kita ke arah yang benar. Kalau bicara tentang pilot, pernah masih ingat dalam pikiran kita tentang pesawat Malaysia, MH370 kalau tidak salah ya, yang harusnya dari Malaysia dia mau ke Amsterdam, tapi dia transit dulu harusnya di Beijing. Jadi KL, ke Beijing, terus ke Amsterdam. Tapi dia tidak pernah sampai ke Beijing. Karena apa? Karena diduga pilotnya mengarahkan pesawatnya bukan ke Beijing, tetapi ke Samudra Atlantik di mana itu. Yang sampai sekarang tidak ditemukan. Karena apa? Karena pilotnya. Jadi kalau kita salah memilih jurumudi, kalau salah kita memilih pribadi, kalau salah kita memilih pilot dalam kehidupan kita, kalau salah kita memilih governor dalam kehidupan kita yang memimpin kita, maka kita akan kehilangan arah. Yang benar adalah Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita. Cari dia. Persekutuan dengan Roh Kudus, itu pasti benar. Dia akan mengarahkan, menuntun kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Bangun persekutuan dengan Tuhan. Ada doa enggak? Ada kok. Berapa kali doa? 3 kali. Wah, holy sekali nih orang. Apa aja? Doa makan pagi, makan siang, makan malam kok. Enggak cukup seperti itu. Tingkatkan. Amin. Tingkatkan doa-doa pribadi. Tingkatkan doa-doa mesbah-mesbah kita harus angkat lagi. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Waduh, memang gak gampang untuk menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan kalau tidak bekerja sama dengan Tuhan. Tapi saya percaya sungguh kalau kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai jurumudi kita, maka kita akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Saya tidak bisa banyak jabarkan lagi, sebenarnya ada lagi, harusnya kita harus dalam pola pikir kita harus kita samakan kepada Tuhan, tapi tidak punya cukup waktu. Nanti kalau ada waktu lagi ke depan saya akan coba bahas tambah 2 poin dari hal ini. Hari ini saya akan bahas cuma 2 poin saja, karena kita akan membahas tentang wish dan komitmen. Jadi saya sudah bawakan firman Tuhan renungan pada hari ini. Kalau mau mengalami kemenangan di tahun 2022, percayakan hidup kita kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai jurumudi. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, bagaimana caranya? Lewat firman Tuhan dan lewat persekutuan dengan Tuhan. Cari pribadinya, yaitu Roh Kudus, menuntun kehidupan kita dari langkah ke langkah supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tahun 2022 akan menjadi kemenangan kehidupan kita. Mau berhasil, percayakan dirimu pada Tuhan. Nah, tadi kita sudah dengar ada teman-teman, ada kesaksian 3 orang, kesaksian Ines, Anando, Isti, dan Mario, bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupannya di saat-saat walaupun tahun-tahun pandemi. Ines dan Nando bilang bahwa Tuhan bisa memberikan sebuah rumah yang mungkin sulit didapat, tapi dia dapat. Ada wish. Nah, sekarang kalian sudah dapat wish, kertas wishnya bukan? Sudah dapat? Nah, kalian boleh tulis wish apa yang kalian ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian selama tahun 2022 ini. Tuhan, saya mau ini. Ngomong-ngomong, kalian sudah dapat wish yang tahun lalu dulu belum? Sudah? Nah, sekarang dibuka wishnya, atau yang sudah dibuka kayak Mario tadi, is okay. Dibuka dulu dan lihat
WIS 2021 kalian sudah dipenuhi berapa banyak oleh Tuhan? Sudah buka? Sudah baca WIS tahun 2021? Sudah? Ada yang WIS-nya dipenuhi satu poin? Ada yang WIS-nya dipenuhi 1 poin? Angkat tangan. Tidak ada? WIS 2021. Oke, siapa yang sudah dipenuhi aja? Tentu Ines, Nando kan? Rocky, Mario. Ada lagi yang dipenuhi? Tidak ada? Ada yang 2 dipenuhi? Ada yang 3? Ada? Boleh angkat tangan? Enggak usah khawatir, saya nggak akan suruh kesaksian. Benar, angkat tangan aja, saya nggak akan suruh kesaksian. Paling Yongki yang suruh kesaksian. Oke, siapa yang belum dapat kertas WIS WIS hari ini? Ada yang belum dapat kertas? Ada yang belum dapat? Tolong sebelah sana belum dapat. Ada yang nggak punya pulpen? Tolong dibagikan pulpen juga. Nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang WIS ya. Teman-teman, kalian boleh menaruh harapan apapun juga dalam tangan Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian, kalian boleh tulis. Dan saya berharap WIS yang kalian tulis ini adalah sesuatu yang sepertinya sulit diwujudkan oleh kamu, oleh kita. Jadi jangan tulisnya WIS-nya seperti ini, WIS-nya. Saya mau tahun ini setiap pulang dari BIC saya dapat makanan. Itu nggak usah ditulis, pasti disiapkan. Jadi harus sesuatu yang maksudnya sesuatu yang besar dalam hidup kalian. Contoh kayak ini, saya mau rumah. Terus kalau nggak dipenuhi gimana? Nggak ada masalah, karena waktunya itu waktunya Tuhan. Tetapi kita menaruh harapan dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau tahun ini ada perubahan. Apa? Omset saya meningkat 2 kali lipat. Omset meningkat 2 kali lipat masa pandemi. Nggak mungkin. Tapi tulis. Bersama Tuhan pasti mungkin. Amin. Tuhan, tahun ini saya nggak mau naik motor, kehujanan terus. Saya tahun ini mau naik mobil. Tulis, saya mau naik mobil. Mobilnya kalau bisa ditulis mereknya apa. Gitu. Saya mau naik mobil CR-V. Tulis, Honda Mobilio. Tulis, gitu loh, tulis. Karena apa? Karena kalau naik mobil apa aja nanti Tuhan mau kasih mobil yang Kijang tahun 9585 kan mobil juga itu. Nanti kalian bilang nggak sesuai. Tulis, saya mau naik mobil supaya saya bisa beribadah BIC, nggak kehujanan. Tulis mobil mereknya apa. Fortuner misalnya, kayak si Hendra. Nah, Hendra jangan tulis Fortuner lagi. Alphard. Jadi ngerti ya, WIS yang kalian tulis sesuatu yang kayaknya sepertinya sulit kalian penuhi. Tulis, harapkan kepada Tuhan. Nggak dipenuhi gimana? Nggak ada masalah. Karena waktunya Tuhan itu beda dengan waktunya kita. Tapi tulis apa yang menjadi. Oke, silakan tulis dulu. Sudah tulis WIS-nya? Komitmen jangan ditulis dulu. WIS-nya aja dulu. Oke, sudah semua? WIS-nya ditulis? Oke, ada 2, 3, 4 WIS-nya boleh ditulis. It's okay. Tuhan, tahun ini saya mau mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. Saya ada penyakit, saya tidak mau dioperasi. Saya mau dioperasi sama Tuhan. Tulis. Tuhan akan buat mujizat. Sudah tulis WIS semua ya? Oke, sekarang komitmen.
Saya akan jelaskan komitmen. Kita boleh menaruh harapan apapun juga kepada Tuhan. Wish apapun juga bisa kita taruh. Kita tulis wish kertas itu dan kita bisa ajukan, kita bisa minta, kita bisa doakan untuk Tuhan penuhi. Tetapi seperti firman Tuhan tadi bilang, apakah kita mau mengikuti perintah Tuhan? Kalau kita mau menjadikan Yesus sebagai juru mudi kita, sekarang Tuhan bilang, komitmen apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Tulis komitmennya, Tuhan. Dan saya berharap komitmen yang kalian tulis ini bukan komitmen yang biasa-biasa saja. Yang rutinitas. Kalian tulis, Tuhan, tahun 2022 saya berjanji bahwa setiap makan saya berdoa. Oh, enggak perlu seperti itu sesuatu hal yang wajar. Kalian harus nulis komitmen apa yang menurut kalian sulit kalian lakukan selama ini. Misalnya tadi seperti firman Tuhan bilang, Tuhan saya mau belajar tahun ini melepaskan pengampunan kepada kakak saya yang sudah melukai saya. Saya mau memberikan pengampunan kepada ayah saya yang melukai saya. Seperti itu, sepertinya yang kemarin-kemarin tidak pernah saya bisa berikan. Tahun ini saya akan berikan. Memberikan pengampunan. Itu sesuatu yang sulit untuk kalian kerjakan selama ini. Nah, kalian tulis komitmennya. Jadi kalian bisa berharap sesuatu yang besar, tetapi Tuhan bilang juga kalian harus memberikan komitmen yang besar kepada Tuhan. Apa itu komitmennya? Nah, tulis, Tuhan tahun ini saya mau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai habis dalam 1 tahun ini. Kalian tulis. Jadi komitmen yang kalian berikan juga bukan komitmen yang, maaf saya bilang asal-asalan, bukan. Komitmen yang kalian berikan juga harus komitmen yang benar-benar yang sepertinya kalian tidak bisa sanggup kerjakan selama ini untuk Tuhan. Tuhan, saya selama ini tidak bayar perpuluhan. Kenapa? Karena kurang terus gaji saya. Tetapi tahun ini saya akan bayar perpuluhan rutin tanpa bolong-bolong. Itu komitmen. Nah, kalian harus tulis itu. Oke? Sudah jelas komitmennya? Bagaimana cara tulis komitmen? Sudah? Sudah tulis wishnya? Sudah tulis komitmennya? Dilipat? Diingat-ingat? Kalau perlu, kalau kalian punya handphone, dicekrek dulu. Foto, ceret. Komitmen di belah 2, itu kan wish sama komitmen ada di tengah-tengah, kan ada garis kan ya? Iya kan? Oke, di belah 2, komitmen kalian pegang, wishnya masukkan ke dalam amplop, ditulis nama kalian amplopnya, dilem amplopnya. Komitmen kalian pegang, wishnya kalian masukkan ke amplop, dilem amplopnya, tulis nama kalian. Tujuannya apa? Karena kami akan berdoa untuk wish-wish kalian. Di dalam tiap-tiap bulan kami doa pengurus, kami akan bawa di dalam doa apa yang menjadi wish kalian dalam Tuhan. Komitmennya kalian simpan, yang cowok simpan lipat baik-baik, taruh di dompet. Yang wanita taruh di tas boleh, taruh di dompet boleh juga. Sebelum hilang, foto dulu dalam handphone. Taruh di galeri. Supaya apa? Supaya kita ingat komitmen kita. Dan komitmen kita ini kita akan lihat kalau bisa minimal seminggu 2-3 kali lah. Supaya merimain kita akan janji kita kepada Tuhan apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Supaya melatih kita juga untuk tetap mengikuti sesuai dengan komitmen yang kita buat. Oke? Sudah semua? Sudah semua? Oke. Sekarang dikumpulkan. Tulis nama ya. Tulis nama di amplopnya. Tulis nama kalian ya. Tulis kalau nama kalian masing-masing. Jangan tulis nama orang lain. Tulis nama Andre. Terus kumpulkan.
Dikumpulkan. Dibawa ke sini. Kita akan berdoa. Ayo. Segera karena waktu kita sudah sedikit telat. Ya, dikumpulkan, kita akan berdoa. Bagi teman-teman yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan, mau bersaksi buat minggu depan, boleh. Nanti kalian teman-teman daftarkan namanya kepada Yongki. Nanti Yongki akan mengkoordinir supaya siapa aja yang kesaksian untuk minggu depan, ya. Oke, tolong bawa ke sini. Wis-wisnya, ayo WL, pemusik, kita nyanyi sebuah lagu, kita akan berdoa untuk wis dan kita akan doa tutup. Kosemi belum balik. Kosemi masih belum balik ya? Oke. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mana kertas wisnya? Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau. Sungguh bahwa Engkau Allah kami tak pernah tergoyahkan kuasa. Kami sudah mendengar firman-Mu bahwa kami harus menjadikan Engkau sebagai Tuhan jurumudi kehidupan kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau melihat tahun 2022 adalah tahun kemenangan dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba membawa para wis jemaat-Mu dalam tangan hamba, dan hamba mengangkat wis ini ke hadapan. Hamba tidak tahu apa yang mereka tulis, tapi hamba yakin, sungguh percaya bahwa Engkau mengetahui setiap goresan tinta yang mereka tulis ke hadapan. Dan hamba berdoa Tuhan, biar kiranya wis yang mereka tulis digenapi di tahun ini. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Dan kami akan memuliakan Engkau, menyatakan bahwa Engkau Allah yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Dan hamba berdoa juga untuk komitmen yang sudah mereka tulis juga Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan komitmen ini dengan baik. Allah Roh Kudus pribadi yang setia kiranya menuntun kami untuk melakukan komitmen kami dengan benar di hadapan-Mu, sehingga Engkau disenangkan dalam hidup kami. Dan hamba percaya kalau Engkau sudah disenangkan dalam kehidupan kami sudah menyenangkan Engkau, maka setiap wish akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas ibadah malam hari ini Tuhan, di mana Engkau sudah bertatah dalam ibadah ini. Terima kasih atas hari ini di mana Engkau memberikan kesempatan buat kami onsite. Kami mengucap syukur semuanya jadi karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Untuk persembahan yang sudah dibawakan pada jemaat-Mu, Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Apapun yang mereka tabur akan mereka tuai pada waktunya. Dalam nama Yesus berkelipatan kali ganda. Dan kami berdoa untuk ibadah ini, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, Om Paul, yang kami dengar kondisinya kurang sehat. Apapun yang menjadi penyakitnya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada gembala kami, Om Paul. Dan kami tahu, percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan Om Paul sebagai gembala senior kami. Dan Engkau akan memberikan kekuatan kesehatan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Berkati juga Kosemi sebagai wakil gembala yang akan menggembalakan kami. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari angkat tangan kita. Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Kami sudah ibadah. Dan kami mengucap syukur kami sudah ibadah onsite pada hari. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang kiranya saatnya tumpangkan tangan-Mu satu persatu ke dalam kehidupan kami. Satu persatu tidak ada yang terlewat. Dan biarlah berkat daripada Bapa, Putra, Roh Kudus, berkat kemenangan menjadi bagian kehidupan kita hari ini, sepanjang tahun ini. Terima berkat ini, yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati semuanya, sampai ketemu lagi Kamis depan. Silakan berfellowship satu dengan yang lain.